Kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi dari salah satu unit di lantai 6 apartemen Sentra Timur Cakung, Jakarta Timur, Rabu pagi. Ratusan penghuni menyelamatkan diri keluar gedung dengan menggunakan tangga darurat. Ledakan tabung gas di unit tersebut menyebabkan tembok dan kaca jendela hancur. 12 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Timur pun dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Mengenai penyebabnya kami sendiri dari saksi-saksi belum mendapatkan secara akurat, jadi ini dalam proses penelitian. Tadi didapatkan informasinya ada korban karena kami sampai TKP juga udah korban dibawa ke rumah sakit, terjadi luka bakar. Hingga kini belum diketahui penyebab pasti terjadinya kebakaran. Dugaan sementara dari ledakan tabung gas. 2 penghuni pun luka-luka karena melompat dari lantai 6 dan telah dilarikan ke rumah sakit. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Telepon 112 langsung. Satu rumah yang dihuni 2 orang disabilitas di kawasan Jalan Kutai, Surabaya, Jawa Timur terbakar setelah ditinggal pergi pemiliknya. Bahkan sempat terdengar ledakan hingga membuat para karyawan yang berada di sebelah rumah tersebut berhamburan keluar. Awal mula dengar ledakan, Pak. Ya, terus? Ledakannya keras banget. Nah, kita berpikir kan dekat jalan raya ya. Kita pikir itu ban meletus, aman-aman aja gitu. Tapi kok enggak, anak saya keluar. Ternyata dari depan pintu ini kayak ada dorongan retak. Baru saya sadar kebakaran ternyata. 14 mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Petugas damkar yang tiba di lokasi bergegas memadamkan api. 1 jam kemudian, api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Sekelompok anggota Ormas bentrok dengan kelompok penagih utang di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Akibat bentrokan, beberapa anggota Ormas dan penagih utang terluka akibat terkena lemparan batu dan juga balok. Menggunakan balok, batu, dan senjata tajam, bentrokan antara anggota Ormas dengan penagih utang terjadi di sebuah komplek ruko di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Bentrokan dipicu penarikan kendaraan yang menunggak selama 5 bulan. Akibat penarikan paksa itu, sejumlah anggota Ormas mendatangi kantor penagih utang untuk melakukan negosiasi. Namun, negosiasi gagal hingga memicu terjadinya kericuhan. Bentrokan baru selesai setelah petugas kepolisian dan TNI tiba di lokasi. Pengajuan pemilikan mobil dilakukan atas nama salah satu dari anggota Ormas, namun datang kurang lebih tadi ada sekitar 30 orang datang ke Adira Finance di Mapolres Mall ini, dan kemudian ada pertemuan sebelumnya untuk mendiskusikan masalah ini, namun tidak tercapai titik temu dan akhirnya terjadi pertikaian. Akibat bentrokan, beberapa anggota Ormas dan penagih utang mengalami luka-luka terkena lemparan batu dan balok. Selain itu, 1 unit kendaraan mobil juga mengalami rusak parah. Sejumlah petugas disiagakan di lokasi guna mengantisipasi bentrokan susulan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Diduga akibat korsleting listrik, 2 gudang home industry, minyak dan dupa di Pasuruan, Jawa Timur ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Asap tebal membumbung tinggi dari 2 gudang home industri minyak dan dupa di wilayah Kota Pasuruan, Jawa Timur yang terbakar Rabu siang. Banyaknya barang mudah terbakar membuat kobaran api cepat membesar.
Warga yang mengetahui peristiwa tersebut berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Diketahui, titik api pertama kali muncul dari dalam gudang produksi minyak dan kemudian merembet ke gudang minyak yang berada di depannya. Langsung besar, angin kan kencang tadi. Tadi ada pekerja di situ? Nggak tahu, saya kerja di rumah itu. Oh, tiba-tiba api langsung membesar. 3 mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Selang 2 jam, api berhasil dipadamkan. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting arus listrik. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Kepergok oleh warga saat beraksi, 2 pria pelaku curanmor di Jalan Sepakat Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur todongkan warga dengan senjata api. Ya, bahkan sang pelaku sempat menembakkan senjata api ke atas saat kabur dari lokasi kejadian. Aksi pelaku curanmor terekam kamera pengawas. 2 pelaku berboncengan sepeda motor mondar-mandir di Jalan Sepakat, Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur. Warga sekitar yang merasa curiga dengan gerak-gerik pelaku memergoki aksinya saat tengah mengincar tempat parkiran mobil milik warga. Namun dengan santainya, pelaku mundur perlahan dan naik kembali ke atas motornya. Mengetahui warga semakin ramai lantaran waktu sudah mendekati pagi, salah satu pelaku langsung menodongkan senjata api ke arah warga. Agar tidak dikejar, pelaku pun meletupkan senjata api ke atas langit sebagai bentuk ancaman lalu melarikan diri. Pas dia keluar, mau keluar jalan, dia kayak letutin senjatanya tuh tas gitu. Ah, udah. Gak lama itu kan ibu-ibu kan keluar semua kan, ada yang keluar di ibu yang pojok sana. Karena suara letusan itu ya. Mungkin kita kepergok sama saya, Jadi pura-pura di sana. Iya. Oh, gitu. Berbekal hasil rekaman, warga sekitar pun melaporkan kejadian ke pihak kepolisian lantaran di kawasan ini memang kerap terjadi aksi pencurian kendaraan bermotor. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Polisi menangkap 2 oknum Polri dan 1 warga sipil terkait perampokan mobil jasa pengisian ATM di Jalan Flyover Ketaping, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dari penangkapan tersebut, tim berhasil menyita barang bukti berupa 7 box berisi uang yang diperkirakan berisi 5,6 miliar rupiah. Kurang dari 24 jam, tim Opsnal Polda Sumatera Barat, Polres Padang Pariaman, dan Polrestabes Padang berhasil menangkap pelaku perampokan mobil jasa pengiriman uang ATM BRI yang terjadi di Jalan Flyover Ketaping, Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat pada hari Selasa. Dari 3 pelaku, 2 diantaranya oknum anggota Polri berinisial N 29 tahun dan S 21 tahun, serta 1 warga sipil berinisial HS 38 tahun. Penangkapan berawal dari ditemukannya mobil pelaku di daerah Nanggalo, Kota Padang. Tidak lama kemudian, polisi menangkap 1 pelaku berinisial HS 38 tahun di daerah Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman. Usai melakukan pengembangan kasus, polisi berhasil menangkap 2 pelaku lainnya. Pada saat penangkapan pelaku berinisial HS, tim gabungan mendapatkan barang bukti yang disembunyikan pelaku di semak-semak, berupa 7 box yang berisi uang sekitar 5,6 miliar rupiah. Ya, berhasil mengamankan 3 pelaku dan barang bukti yang sudah hasil dari perampokan tadi. Perampokan itu berawal dari salah satu pelaku yang menelpon pengawal mobil untuk menitipkan barang untuk selanjutnya dibawa ke Kota Pariaman. Mereka pun berjanji untuk bertemu di TKP di Flyover Ketaping, Batang Anai, Padang Pariaman. Di saat itulah terjadi perampokan, mereka ditodong dengan pistol oleh pelaku. Semua box berisi uang dipindahkan ke mobil pelaku dan kemudian pelaku berhasil melarikan diri. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Viral di media sosial, seorang karyawati tempat pengisian BBM di Cianjur menjadi korban pelecehan seksual oleh konsumen. Kurang dari 24 jam pelaku pun ditangkap polisi.
Kamera pengawas merekam aksi pelecehan seksual di sebuah tempat pengisian BBM di Jalan Raya Sukabumi, Cianjur, Jawa Barat. Seorang pria yang tengah mengisi BBM motornya tiba-tiba melecehkan korban yang merupakan karyawati tempat tersebut. Karena suasana sepi dan bertugas sendiri, korban tidak berani melawan. Dibantu atasannya, korban pun melaporkan kejadian ini ke polisi. Pertama dia kayak yang mau ngisi biasa gitu ya, ditanyain berapa, kata dia teh 25.000. Nah sudah itu kan diisi, nah sudah itu teh pas gak lama dia teh kayak ngedeketin kayak gitu, repet gitu. Kurang dari 24 jam, polisi pun berhasil menangkap pelaku, Usep Mulyadi, 37 tahun. Saat diperiksa, pelaku mengaku hanya iseng dan spontan. Hasil pemeriksaan sementara untuk motif yang disampaikan ke penyidik hanya situasional dan spontan. Dia memegang daripada korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang tindak pidana pelecehan seksual dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Penyebar foto Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dengan botol minuman keras dilaporkan ke Barreskrim Polri. Pemirsa, laporan tersebut dilayangkan oleh kader muda Golkar, Lisman Hasibuan. Pelapor mengatakan pihaknya mencurigai adanya oknum internal atau kelompok tertentu yang sengaja memviralkan foto untuk mencemarkan nama baik Bahlil. Barreskrim Polri diminta segera mengusut dan juga mencari tahu penyebar foto. Sebelumnya beredar sebuah foto yang diduga Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Dalam foto tersebut, Bahlil berpakaian casual dan sedang menelpon serta terdapat minuman keras di sampingnya yang disebut seharga 30 juta rupiah. Ya, salah satunya tadi kita ada bukti-bukti screenshot yang tersebar di grup, terus ada di Instagram, terus ada di beberapa media yang dinaikkan kan terkait dengan foto itu kan jelas vulgar itu. Ya kita belum tentu juga foto itu kebenarannya. Dan apalagi beliau dalam posisi menelepon, bukan minum kan itu, tapi kan dicocok-cocokkan bahwa beliau seolah-olah ada minuman keras di foto tersebut. Apalagi kan yang sudah viral kan ini kan kebanyakan dari pihak-pihak internal, yang mana itu adalah lawan politiknya Pak Ketua Umum Partai Golkar, Pak Bahlil. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Mobil ambulan ringsek usai terlibat kecelakaan dengan satu unit kendaraan roda 2 di Jalan Raya Batu Jajar, Bandung Barat. Meski mengalami kerusakan, beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kecelakaan terjadi antara ambulans dengan satu unit kendaraan roda 2 di Jalan Raya Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kecelakaan berawal saat mobil ambulans Desa Wangunsari, Lembang membawa pasien dari arah Cililin menuju arah kota Bandung dengan sangat cepat hingga masuk ke jalur berlawanan. Naas dari arah berlawanan, muncul kendaraan roda 2 hingga tabrakan pun tidak dapat dihindarkan. Akibat peristiwa ini, pengendara sepeda motor mengalami luka-luka dan dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat. Dari kendaraan ambulan tersebut, dari arah Cililin menuju arah Bandung, sedang membawa pasien rawat inap untuk rujukan ke Rumah Sakit Asi Kuda. Lalu pada saat di tempat kejadian perkara, mengambil terlalu ke kanan dan akhirnya bertabrakan dengan sepeda motor Satria itu tersebut. Untuk pengemudi, sedang kami lakukan pemeriksaan. Dalam keadaan pemeriksaan pun, untuk pengemudi dari supir APV ambulan tersebut dalam keadaan sehat. Dan untuk korban dari sepeda motor, juga alhamdulillah hanya mengalami luka ringan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Korban luka yang sempat dirawat telah diperbolehkan pulang. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Jelang sidang perdana peninjauan kembali 6 terpidana kasus kematian Vina Eki, tim kuasa hukum bersama keluarga terpidana beserta Saka Tatal mendatangi Lapas Kelas 1 Cirebon, Jawa Barat. Kedatangan mereka untuk memberikan dukungan kepada ke-6 terpidana yang akan menjalani sidang pada tanggal 4 September mendatang. Salah satu keluarga terpidana kasus Vina Eki ditemani tim kuasa hukum mendatangi Lapas Kelas 1 Cirebon, Jawa Barat. Selain menjenguk, kedatangan keluarga tim kuasa hukum guna memberikan dukungan jelang sidang perdana peninjauan kembali yang akan berlangsung pada 4 September mendatang.
Selain tim kuasa hukum, mantan terpidana kasus Vina Eki Saka Tatal juga hadir untuk memberikan dukungan kepada 6 terpidana. Jadi Saka kan udah bebas, Saka nggak pengen tinggal diem aja, pengen tidur enak-enakan. Saka pengen bersuara dan kepengen orang-orang yang tidak bersalah itu bebas. Tanggal 4 besok kan sidang pertama ya. Ya tentunya kita memberikan masukan kekuatan untuk persiapan dalam rangka sidang pertama peninjauan. Sementara itu, tim kuasa hukum Pradi mewakili salah satu terpidana Sudirman untuk mengajukan PK di Pengadilan Negeri Cirebon. Sudirman yang sudah mencabut kuasa hukum yang ditunjuk Polda Jabar sempat mengalami kesulitan untuk PK lantaran tak bisa ditemui saat masih ditahan di Polda Jabar. Dengan PK Sudirman ini, menandakan bahwa semua terpidana kasus Vina Eki yang berjumlah 7 orang sudah mengajukan PK. Dalam rangka untuk mendaftarkan peninjauan kemarin dan menyerahkan memori PK untuk terpidana ke-7 Sudirman. Jadi dengan kami mendaftarkan PK dan mendapatkan akta PK, pendaftaran PK ini, maka sudah lengkap 7 terpidana berada di dalam tim hukum Pradi. Sebelumnya, 6 terpidana lainnya yakni Eko Ramadhani, Eka Sandi, Supriyanto, Hadi, Jaya, dan Rivaldi telah lebih dulu mengajukan PK dan kini menunggu sidang perdana pada 4 September mendatang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan.